Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai yuk. Em, ya, baik. Oke ya. Ini hari ini harusnya sih tidak terlalu banyak yang perlu kita bicarakan ya. Karena toh Senin sampai Rabu market libur ya. Tapi kalau hari ini teman-teman kalau misalnya dapat inilah ya, dapat kesempatan untuk kolek-kolek saham-saham yang mungkin lagi terdiskon gitu ya. Itu lumayan ya. Karena wajar sih ya kalau misalnya tanya ini kalau indeks, teman-teman kalau lihat chart ya. Ini makanya ini sering banyak pertanyaan, tetapi mereka lupa untuk ngelihat chart ya. Yang penting udah market merah, wah ini ada apa nih dengan market merah gitu ya. Ya, teman-teman harus pada saat teman-teman lihat chart, teman-teman pasti udah ngerti lah. Kita sudah naik, ya kalau ambil dari bawah ya, sampai ke atas itu sudah 10%, 10 sampai 11%. Lah kalau turun cuma 1-2%, apa sih gitu ya yang sampai jadiin masalah gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita chartnya ada volume ya, kita mungkin bisa lihat bahwa volumenya sebenarnya tidak menjadi sebuah persoalan yang cukup berarti untuk indeks harga saham gabungan. Yang pasti adalah ya kita udah tahu indeks itu dasarnya di mana, ini udah proses untuk bergerak maju. Nah, kenapa dia akan terus maju? Kalau kemarin mungkin kita sempat itu membahas soal indeks sampai ke 12.000 ya, itu mungkin memang terlalu lebay. Kita lihat hari per hari lah ya. Yang kita lihat itu sekarang adalah di pasar ya, di lapangan kita lihat banyak sekali ya berita-berita yang positif yang terus terus nongol. Ya, salah satunya mungkin yang paling dekat itu yang mau kita tunggu itu adalah penandatanganan kesepakatan ya. Kesepakatan ini ya, perdagangan antara US sama Indonesia kan. Ini kira-kira akan habis berapa. Nah, dalam kesepakatan itu banyak sekali yang sebenarnya bisa mendorong pergerakan indeks. Termasuk di dalamnya adalah ya pergerakan-pergerakan emiten-emiten yang ada. Ya, salah satunya kayak kakao, CPO, itu kan mungkin udah kelihatan ya. Cuman ya kita butuh inilah, kita butuh kepastian. Jangan sampai nanti deket-deket hari, kemudian habis itu apa ya? Tiba-tiba si Trump bilang, ah lu jangan datang deh. Kan batal ya. Bubar semua kan. Anything can happen untuk si Trump ini. Ya jadi karena itulah udah kita lebih baik kita tunggu aja sebentar. Toh ini apa Senin, Selasa itu masih sincah kan. Udahlah libur-libur aja lah. Bagi angpau aja kan. Ya. Jadi berita positif itu banyak sekali. Belum lagi kalau lu lihat blue chip yang ada ya, saham perbankan segala macam, itu harganya itu masih ada di daerah bawah. Ya, masih ada di daerah bawah. Ini sebentar lagi akan ada pembagian dividen. Kita udah lihat kayak laporan keuangannya Mandiri, BRI cukup bagus kan ya. Ya, mungkin kalau nggak salah BBTN juga sudah keluar ya. BBTN ada perbankan kayak BTPS, BTPN itu juga sudah keluar dan itu cukup bagus-bagus kan ya. Nah, itu membuat market itu cenderung ya oke lah, sudah turun begitu banyak ya. Nah, berarti potensi harga-harga yang ada saat ini itu hampir boleh kita katakan harga yang cukup murah. Ya, dalam quote and quote ya, harga yang cukup murah dan dia sesuai dengan technical kita. Cukup banyak. Makanya kan saya bilang kan, yang turun ke golden zones kita, GZ pullback ke daerah golden zones kita itu banyak sekali. Ya, saya yakin banget teman-teman pasti udah mulai 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 collect beberapa lah ya. Kemudian habis itu ada V-shape. Ya, V-shape kemudian dia hold. Ini akan banyak sekali terjadi. Mungkin teman-teman lihat kayak misalnya hari ini era, ya era kita mungkin akan price in untuk ini ya Lebaran, ya mungkin untuk ini ya untuk non cyclical. Kemudian habis itu kita lihat yang mungkin udah mulai akan deket-deket V-shape itu kayak misalnya Toba, kayak misalnya apalagi ya yang sempat saya share di Tele kan. Ya, itu cukup banyak. Jadi V-shape kemudian hold. Tapi masalahnya, masalah kita itu adalah bukan murni di technical talk yang kita lihat ya. Ada framework yang lu mesti itu ya jajarkan. Karena technical itu adalah urusan ketiga kita. Ya, urusan pertama kita adalah katalisnya. Ya ada something gitu loh, ada sesuatu yang memang benar-benar bisa membalikkan kondisi dari perusahaan tersebut. Nah, ini sekalian menjawab soal bumi. Ya, soal bumi ini gini, saya tahu sekali ya, mungkin bukan 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 tahu banget ya. Saya bisa merasakan kalau teman-teman itu sebenarnya yang nanya-nanya ini sebenarnya sedang mencari
dibilangnya apa ya? Konfirmasi. Benar nggak? Gue boleh pegang nggak si bumi ini? Sudah benar belum ya? Lu mau mencari konfirmasi doang atas tindakan lu. Ya, tetapi mungkin ya saya tidak akan itu ya. Secara frameworknya kita, secara trading sistemnya kita, saya harus katakan bahwa bumi itu betul untuk long termnya itu bagus. Ya, long termnya itu bagus. Itu pun harus kita ikutin progresnya. Bukan berarti oh udah bagus, udah habis itu selesai lu tidur aja. Nanti 2 tahun lagi baru lu buka, ya. Enggak seperti itu karena kita trading, bukan investasi. Lu mesti membedakan antara kita trading, trading itu aktif ya. Investasi itu pasif. Lu harus bisa bedakan itu. Jadi kalau lu memang lu invest, ya gua rasa kalau lu invest di bumi itu sebenarnya tidak terlalu tepat ya, lu invest di bumi karena ini bukanlah sebuah investasi yang pasif saat ini. Lu nggak bisa melakukan investasi pasif untuk kondisi bumi saat ini. Kenapa? Karena dia ya masalah di dalam bumi itu sendiri juga cukup banyak dibandingkan dengan apa yang mungkin teman-teman lihat saat ini. Dia akuisisi tambang emas, dia akuisisi tambang emas 2 kali di Australia, kemudian dia akuisisi tambang bauksit gitu kan. Ya ini saya udah kasihkan PDF-nya kan. Nah, tapi yang bauksit itu, mungkin yang emas itu oke lah, yang Australia mungkin udah beres ya, udah beres bayar, tapi belum produksi loh itu. Jadi lu kayak habis beli apa ya, beli rumah tetapi belum bisa ditinggalin gitu loh. Ya, apakah itu memberikan benefit buat lo? Belum kan? Memang iya lu udah punya rumah itu. Tetapi dia belum memberikan benefit buat lu. Kenapa? Karena lu masih belum bisa tinggalin. Gitu. Nah, yang tambang itu juga gitu. Memang iya itu sudah punya lu. Ya, memang kayak tambang itu sudah ada yang 60% skala skala. Nah, itu betul udah punya lu. Sebagian besar memang udah punya lu gitu kan. Nah, tetapi dia belum menghasilkan. Kalau hasil data-data kita yang ada, dia mungkin baru akan menghasilkan itu di kurang lebih di antara di semester 2 ya. Berarti Juni ke atas. Nah, kalau dia baru menghasilkan Juni ke atas, baru akan dicatat di dalam laporan keuangan kapan? Bisa jadi Q3. Jadi lu mesti tunggu sampai akhir tahun. Oh, baru lihat. Oh, dapat nggak ya? Ada nggak hasilnya dari tambang-tambang ini? Ya, belum lagi kalau lu lihat bauksit. Ya memang iya, tahun ini adalah tahun bauksit. Tahun depan juga pasti akan jadi tahun yang lebih bagus lagi untuk bauksit. Karena dia udah mulai beroperasi kan. Tahun aluminium gitulah ya. Oke. Nah, tetapi yang jadi masalah untuk si bumi, tambang itu baru dibayar DP. Nanti baru akan dilakukan pelunasan itu data kita menunjukkan bahwa itu akan terjadi di Oktober. Oktober 2026. Ya. Oke, nah kemudian tambang ini juga sama, baru akan beroperasi itu juga ya kurang lebih di daerah antara Juni sampai September lah ya. Ya berarti kan ini belum menghasilkan. Udah itu ini baru bauksit, belum smelternya. Ya kan? Bauksit belum smelternya. Karena lu nggak bisa jual lagi cuman bauksit bahan baku begitu doang. Lu harus olah. Karena itulah makanya lu mesti tunggu smelter lagi kan. Nah, jadi kondisi si bumi lu mesti ikutin progresnya. Nah, progres ini bisa jadi dalam 1 tahun itu belum belum kelihatan apa-apa. Ya, belum kelihatan apa-apa, tapi betul ya dalam perjalanannya oke ada. Nah, kemudian ini baru kita bilang katalis ya. Katalis iya ke depannya. Nah, lu harus punya perspektif kalau bumi itu baru lu bisa lihat hasilnya. Itu mungkin ya antara inilah antara semester 2 lah. Ya itu pun kalau market tidak kenapa-napa gitu kan. Kalau market kenapa-napa ya mungkin itu akan berbeda lagi ya. Jadi kalau itulah makanya kita masih melihat bumi itu akan cenderung mungkin dalam keadaan sideways. Sideways-nya mungkin gede. Ya, sideways-nya mungkin spare-nya itu jarak jarak sideways-nya mungkin besar. Oke? Nah, kemudian habis itu kalau lu lihat kondisi pemegang saham yang ada pada bumi saat ini. Itu jelas ya, weekend-nya itu udah pasti jauh lebih besar. Kenapa? Karena ada 550.000 pemegang bumi yang baru. 550.000 pemegang bumi yang baru. Nah, ini pemegang bumi yang baru dapat barang dari mana? Ya dapat dari si Aceng sama si UBS. Ini gua rasa sih mungkin si Aceng itu udah dikit lagi habis lah. Ya, hari ini saja kalau saya tidak salah dia masih ngebuang barang itu berapa ya? Berapa berapa juta gitu. Nah, habis itu ada satu lagi emiten yang buang barang nih. Teman-teman kalau lihat ya, itu ada RB. RB itu Ina Sekuritas Indonesia, nggak tahu itu siapa ya.
dia buang barang itu hampir 200 miliar. Ya, 200 miliar itu sekitar 7 juta lot. Ini nggak tahu apakah ini adalah si si UBS atau si siapa ya. Tetapi YU ini adalah si Aceng ya. Si Aceng ini hari ini terupdate kok tanggal 13 punya data itu menunjukkan bahwa iya, ini RB itu jualan hari ini sekitar 7 juta lot. Nah, kemudian habis itu YU jualan itu sekitar 6,2 juta lot. Nah, ini gua rasa sih si Aceng itu mungkin udah habis dah. Memang berita gembiranya adalah si AK masuk sekitar 300 miliar ya. Jadi kemungkinan besar ini RB sama YU itu masuk ke AK. Bisa jadi diambil, diserap oleh AK. Oke, nah itu mungkin agak sedikit nggak berita gembira. Tetapi kalau lu lihat dari komposisi pemegang sahamnya, maksudnya bukan SID-nya ya, number of shareholder-nya, itu dari ini kita hitung dari Desember sama Januari saja, itu sudah ada ketambah 550 ribu pemegang saham baru. Ya, 550 ribu. Artinya, ya gua rasa sih kalau udah sebanyak itu nggak mungkin lah ya, cuman market maker doang. Market maker itu nggak mungkin sampai 550 ribu. Ya, di dalamnya, ya udah pasti lebih banyak untulnya. Nah, ini yang kita lihat bahwa kondisi pergerakan dari saham bumi, itu mungkin tidak akan terlalu stabil. Ya, jadi kalau lu takutin dikit ya mungkin itu akan rontok sedikit ya. Nah, belum lagi memang iya, ada corporate actions yang baru di bumi. Ya, ini udah lah ya, gua nggak bahas itu banyak. Ada corporate actions yang baru di bumi, yaitu dia nerbitin obligasi untuk bayar utang. Ya, obligasi sekarang untuk bayar utang yang lama. Ya, ini gua rasa sih harusnya eh, dalam kondisi si bumi sekarang bisa lah ya. Bisa dia dapat lah ya. Nah, kalau dia ada corporate action, biasanya itu akan dijagain harganya. Biasanya seperti itu ya. Tetapi yang gue mau katakan kepada teman-teman adalah jangan jatuh cinta pada saham. Ya, jangan jatuh cinta pada saham apapun. Yang lu lakukan di sini hanya mengikuti trennya. Karena itulah makanya di frameworknya kita ada katalis dulu kan. Ini kita cerita kepentingannya dulu kan. Ya, katalisnya oke utuh. Nah, tapi katalis ini itu long term loh. Jadi bisa 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 baru lu lihat itu 6 bulan sampai 8 bulan, bisa 9 bulan ke depan. Baru mulai lihat ada ini loh, ada sebuah progres dari si saham ini. Kecuali ya memang manajemennya itu menjaga banget ya, kecuali seperti itu. Tapi gue nggak tahu effortnya si Bumi seperti apa. Apakah dia akan benar-benar menjaga itu? Tapi kalau lihat corporate action yang sekarang sedang dilakukan ya, ini apakah akan ada obligasi sekitar berapa ya, 1T ya, 1T lebih ya. Nah, itu pasti akan dia jaga, pasti dia akan seenggaknya ya apa dibikin inilah sentimen-sentimen bagus gitu lah di bumi. Jadi ya kita mungkin lihat gitu. Tapi yang overall yang kita lihat tuh mungkin akan cenderung sideways. Nah, untuk saat ini ya mungkin kalau teman-teman lihat bumi ya dia kalau nggak salah ada gap ya. Benar nggak sih? Ya. Oke, nah mana sih dia? Ya, ini ada gap dikit kan di daerah situ kan. Ya, sampai ke 330 mungkin mungkin udah pasti bisa capai lah. Oke lah ya, kita tutup mata aja. Yang penting lu pakai trailing stop, ingat ya, apapun bisa terjadi di dalam pergerakan harga kan. Oke, nah kemudian habis itu memang katalis positifnya juga masuk lagi dari RKAB. Kalau sebelumnya dibilang hoax, ternyata RKAB yang kita bahas di ini yang sebelumnya yang dibilang hoax itu ternyata benar. Jadi untuk mereka pemegang izin tambang yang kelas 1 itu ya kayak Arumin, kemudian KPC yang punya si Kideko ya, kemudian habis itu punyanya si Adaro itu yang ADI punya itu ya, itu hampir boleh bilang benar ya, tidak dipotong sama sekali. Jadi tidak terdampak oleh RKAB yang baru. Ya karena itulah makanya jadi ya udah mereka kembali memprice in untuk itu ya karena tidak ada ini kan. Jadi untuk jangka pendek ya itu yang akan menjadi sentimen buat si bumi. Nah, untuk tekanan jualnya, kalau saya lihat Aceng sama UABS itu harusnya udah cukup kelar lah. Karena dia setelah ini pengumuman kemarin tinggal 3%, kemudian sampai hari ini kan dia masih jualan terus tuh. Ya kita anggap udah kelar lah, harusnya udah tinggal di bawah 1%-an. Harusnya kan. Jadi tekanan jual di bumi oke, sudah boleh kita bilang selesai lah. Ya. Jadi kalau kita udah masuk, udah lu tinggal trailing stop. Ingat,
seberapapun lu yakin pada katalisnya si bumi atau katalis dari saham apapun, tetap yang namanya risk management itu nomor satu. Ya karena itulah makanya setelah itu kan setelah katalis kita baru bicara mengenai fundamental kan. Apa yang kita lihat di fundamental si bumi itu belum belum membaik loh ya. Karena dia tidak bisa tiba-tiba langsung langsung kayak apa lu membalikkan telapak tangan kemudian habis itu dia membaik. Belum loh. Ya, makanya kenapa dia keluarin yang namanya obligasi. Karena dia nggak punya uang. Ya, karena mau nggak mau dia harus cari di luar ya untuk biar biar bisa bayar utang. Oke, ya, teman-teman harus lihat ini memang dia bikin obligasi itu bukan berarti dia akan membaik. Ini kita bisa lihat ya cash flow-nya itu nggak ada. Ya free cash-nya itu nggak ada karena itulah makanya dia bikin obligasi. Ya, nah tinggal kita ikutin progresnya. Obligasinya laku nggak nih? Ya, apakah benar nanti jadi pengendali akhir si Salim sama si Bakri itu akan keluarin uang segitu? Ya, kemudian habis itu ya ketutup. Ya udah, berarti kalau progres itu kelar, ya lu mungkin masih akan ada pergerakan-pergerakan di harganya lah ya. Tapi apapun itu ingat selalu dibikin trailing stop. Jadi kalau dia kena trailing stop kita, ya sudah itu berarti ada satu sinyal bahwa ya udah lu cukupkan aja dulu. Ya sekarang aja posisinya hampir udah 20% lebih kan. Ya, oke, nah ini kalau dia sampai ke 330 itu harusnya udah mau masuk 50% lah ya. Sebenarnya udah cukup inilah. Udah cukup oke lah ya buat teman-teman apalagi yang selalu mainnya cuma 1-2%, 1 berapa persen dengan 20%, 30% udah bahagia banget pasti ya. Ya, kalau kita yang trend following itu mungkin tidak tidak sebahagia itu karena mungkin ya nanti dibilang sombong lagi. Itu udah terlalu biasa gitu ya untuk 20-30%. Oke ya, jadi ingat sekali lagi jangan jatuh cinta pada saham dan lu jangan mencari apa ya kayak pendapat siapa nih yang sesuai dengan gua. Kalau dia sesuai dengan apa yang gua analisa, nah lu kita hopeng ya kita kawan gitu ya. Oh beda nih apa lu punya pendapat nih sama gua. Lu musuh gua, lu pasti nggak cocok gitu. Jadi kalau gua mau bilang ya bumi itu gua kita kita lihat fakta aja fakta ya itu harus harus didasari oleh fundamental kita bicara. Jadi nggak cuman oke, yang penting karena gua udah pegang luaran jangan keluar ya maka gua harus apa terus memberikan optimisme ke lu. Sama kayak orang-orang yang nyangkut di daerah 400 ya daerah 500 kan dia pasti akan nyari korban. Ya kenapa? Kalau gue ngomong bumi itu nggak bakalan balik ke sekitar 500 lagi nih. Ya, udah pasti gue akan dicela. Kenapa? Karena dia mau keluar. Dia mau keluar nih posisi gue sekarang lagi rugi-ruginya nih minus 50% porto gue nih untuk saham bumi gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang ngomong kalau bumi itu begini-begini, dia pasti akan ngelawan. Nah, itu yang saya bilang, lu bukan trading namanya. Ya, itu sudah tidak sehat. Itu bukan trading namanya. Kalau lu trading ya lu based on your system gitu. Sistem lu ngomong apa? Nggak harusnya lu tidak mungkin ada minus 50%, apalagi seperti itu ya. Ya sampai minus 50% ya, apalagi sampai emosi, sampai apa psikologi mental lu semua itu sampai nggak bisa tidur, kayak mau bunuh diri dan lain sebagainya. Itu udah bukan trading, lu berjudi. Kalau lu trading lu nggak begitu. Ya psikologi lu udah pasti ya udah tenang aja. Kenapa? Karena pada saat lu mau masuk dunia ini, lu udah harus siap. Siap dengan apa? Satu, memang uang gua itu ya kalau kita bilang uang dingin, ya gua nggak akan ngomong uang dingin deh. Minimal kalau lu mau masuk dalam trading, kebutuhan lu sehari-hari itu sudah tercapai. Ya, nah makanya kan gue sering bilang kan, kalau lu mau trading, bukan berarti lu harus bakar kapal. Oh, ya, gue harus fokus nih. Kalau gue nggak fokus, maka gue nggak bisa. Berarti gue harus keluar ya pekerjaan gue, tutup toko dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Lu bisa jalan berbarengan. Ya, lu bisa jalan berbarengan. Karena apa? Kita trading itu bukan 24 jam melototin monitor. Enggak seperti itu. Ya bahkan lu scalping pun tidak setiap saat lu bisa scalping kan. Ya lu paling bisa ngambil waktu pagi kalau nggak waktu sore. Udah itu aja sebenarnya udah cukup ya buat yang gue lihat ya teman-teman gue yang scalping itu udah cukup. Gitu apalagi kalau lu cuma swing apalagi lu position trader waktu
itu banyak banget. Jadi nggak mungkin gitu. Lu bilang, oh kalau gua kerja, gua nggak bisa fokus. Nggak ada urusan. Teman boleh tanya, ini yang di alumni-alumni kan, kita punya sistem, ya itu kan tidak menuntut lu harus 24 jam di monitor. Ya lu mau main sama anak, mainlah. Ya yang penting sekarang semuanya beres. Ya lu tinggal kalau gua nggak bisa mantau, gua tinggal setting trailing stop. Sekarang mah sekuritas sudah banyak kok fitur-fitur itu. Jadi bukan berarti gua harus plototin nih, gua harus pantengin nih. Ya yang kita lakukan analisa juga setelah market tutup, ya nggak ada urusan soal IEP apalah segala macam. Kita nggak urusan begitu-gituan, nggak penting gitu loh. Closing market lu harus lihat apa itu yang namanya ya. Ya pokoknya itulah ya karena kan kita nggak trading di situ ya. Jadi nggak perlu harus lihat-lihat begitu. Balik ke sistem kita. Kalau memang sistem kita adalah udah gua cuma tinggal mencari loh. Kalau misalnya dia masuk ke dalam areanya gua, kan sekarang lu udah bisa taruh pending order kan. Ya kalau dia masuk situ ambil. Kalau dia nggak masuk situ ya sudah nggak ya mungkin bukan rezeki kita kan. Ya itu artinya ya kita tinggal cari yang lain. Karena tidak cuma saham bumi doang. Oke, nah kemarin kita mungkin bahas soal mineral, soal mineral jarang ya, tanah jarang dan lain sebagainya. Itu mungkin udah ya kayak batu bara, nikel, aluminium, tembaga, emas, ya itu semua harusnya teman-teman udah punya lah ya. Itu sektor yang memang pertama bergerak yang kita bilang mungkin mungkin saja akan terjadi super cycle di situ. Kemudian habis itu kemarin hari Rabu kemarin saya sempat singgung sedikit mengenai kapal ya, mengenai kapal. Nah, ternyata memang sudah ada informasi kalau ada reformasi di galangan kapal. Ya, ada reformasi di situ, ada di pajaknya dibikin nol ya. Banyak insentif yang akan diberikan di ini. Tapi ini baru rencana ya, karena belum akan diterapkan. Penerapannya mungkin harus ini ya, harus lewat ini DPR dulu dan lain sebagainya kan. Ya, ini saya udah share di detailnya juga yang apa saja yang mungkin akan jadi insentif di galangan kapal ini. Nah, untuk galangan kapal, ingat ya, tidak semua emiten kapal punya galangan. Oke, tidak semua emiten kapal punya galangan. Oke, yang kita tahu yang punya galangan itu adalah Sochi sama SMDR. Ya, Sochi sama SMDR. Jadi karena itulah makanya kenapa kemarin kita lihatnya adalah SMDR. Kenapa? Kalau Sochi saya kurang itu ya. Kalau teman-teman lihat fundamentalnya pasti nggak tahu cocok lah sama kita. Tapi kalau SMDR ya udahlah. Ya udah pasti ya. Kenapa kita pilih SMDR ya udah pasti. Nah, katalis SMDR bukan cuma galangan kapal. Ini cuma adalah katalis pendorong lagi untuk si SMDR itu sendiri. Ya, dia punya lebih banyak lagi ya. Udah sempat saya share juga mengenai SMDR. Ini kemungkinan besar ya itu juga akan mendorong sektornya. Ya, kemungkinan besar akan mendorong sektornya, termasuk di dalamnya mungkin ya soal yang tadi ya LNG, pengangkutan ya kalau misalnya terjadi yang namanya super cycle untuk yang tambang-tambang segala macam ya, itu otomatis yang namanya kapal itu pasti dibutuhkan. Yang namanya kapal udah pasti akan dibutuhkan karena negara kita kan jelas negara kepulauan. Ya kalau nggak mungkin pakai pesawat. Masa iya ngangkut batu bara pakai pesawat? Nggak mungkin toh. Ya, udah pasti harus dengan kapal. Dari Sulawesi, ya dari Sulawesi ngangkut nikel ke Gresik itu pasti harus dengan kapal. Ya Kenapa ke Gresik? Karena smelternya Freeport sama Harum itu kan di Gresik. Ya kan dia otomatis harus ngangkut. Itu pasti dengan kapal. Gitu. Nah, kalau LNG udah pasti dengan kapal. Memang ada ya kemarin kita juga lihat ya ada peresmian pemrosesan kilang LNG mini. Ya, kilang LNG mini ya untuk LPG itu ya. Ya cuman ya itu mungkin arahnya ke Pegas kalau nggak Pertamina lah ya. Ya mungkin kita nggak dapat lah emitennya lah ya. Oke, nah tapi kita lihat ya prosesnya itu proses yang sekarang terjadi yang pemerintah itu sedang mengaktifkan sekali itu. Jadi makanya kalau dilihat tahun 2026 katalis dalam negeri itu banyak sekali. Katalis dalam negeri itu banyak sekali. Nah, habis kapal ini bau-baunya ya, bau-baunya kita mungkin akan lihat kayak properti itu udah akan mulai. Bau-baunya ya. Jadi properti itu mungkin saja akan dapat insentif apa gitu ya
Ya, tapi nggak tahu. Tapi bau-baunya, mungkin teman-teman kalau punya itu ya, punya skill tentang broker summary, lu bisa cek lah. Kayak BSDE, CTRA, SMRA, ya, apa, Pewon, dan lain sebagainya. Ini lu pasti udah ada inilah, ada aliran yang masuk ke dalam situ. Teman-teman cek aja. Ya, jadi artinya ya, cuman ini kita baru lihat, oh bau-baunya itu mungkin mungkin habis dari kapal mungkin akan ke situ. Ya, karena itulah makanya teman-teman siapkan. Kira-kira gue akan ngambil saham apa ya? Ya, saham apa yang perlu gue perhatikan? Ya, kemudian habis itu trading system gue, kira-kira masuk ya, setup gue masuk ada di daerah mana? Ya, itu yang teman-teman udah siapkan dari sekarang. Bukan pada saat harganya lagi lari, nah kita masuk ya. Oke, teman-teman alumni harusnya udah nggak di situ lah ya. Oke, jadi kita harusnya udah masuk. Ya udah pada saat setup itu nongol. Bukan pada saat dia lagi lari, oh ini kejar, kejar, kejar ya. Enggak, tidak seperti itu lagi ya. Tolong ya. Tolong diperhatikan. Oke? Ya, ini saya mungkin akan membahas itu doang ya. Yang lain-lain sekalian aja sambil sambil jalan pertanyaan ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kita sambil jalan aja ya. Eh, Hah? Floating profit 1-2% nggak rela. Kacau ya, Pak. Oke, kita lihat ya. Deal ya. Nah, ini deal. Deal teman-teman mungkin tahu ya. Dia mulai mulai mengarah ke data center ya. Mulai mengarah ke data center. Oke. Nah, kalau lu lihat deal, ini deal itu sebenarnya sudah cukup lama lah. Kalau fundamental lu pinjam aja punya Pak Loh. Ya, karena Pak Loh Keng Hong ada di sini kan, udah berarti kan kalau si Pak Loh aja sampai itu ngelihat si deal, ya berarti kan udahlah secara fundamental kita oke lah, udah kita percayain aja lah sama si Pak Loh kan. Udah, nah secara setup, secara teknikal, maka kita mulai lihat ya, dia turun, kemudian habis itu dia ngebest. Dia turun kemudian dia ngebest. Kemarin ya ini harusnya ada satu tempat kan buat kita ambil. Nih di sini. Oke? Ya, itu sebenarnya udah bagus naik. Kemudian habis itu datanglah MSCI. Jebret. Ya. Oke? Ya, berarti kan ini cuman shadow. Nah, habis itu ngapain? Ya, berarti kan lu tinggal lihat komet kan. Ya, ini adalah V-shape hold. Lihat ya. Oke, saya keluarin volumenya, lihat ya. Pakai lancat mungkin lebih kelihatan. Nah, ini adalah V-shape hold ya, V-shape hold. Kalau dia udah segitu, udah ya, ini udah hold ya. Ya, berarti kan ini money spotnya nih. Oke, nah itu habis itu udah jalan. Nah, pada saat dia udah jalan, apa yang lo lakukan next habis itu? Kan setup kita udah clear kan, lu money spot. Kalau V-shape mungkin pada saat market lagi jelek-jelek begini kan banyak kan. Ya, kalau dia pullback, ini kan nggak mungkin lu tunggu pullback lagi kan. Ya, next habis itu lo ngapain? Lu tunggu komen. Ya lu tunggu komet udah selesai gitu loh ya. Untuk deal, lu kalau misalnya kita lihat ya katalisnya kan sebenarnya udah mulai mengarah, oh dia masuk ke data center. Oke, nah kalau misalnya sebentar lagi sektor properti jalan, ini harusnya akan terdampak lah. Pergerakan yang di sini itu sebenarnya sudah mulai inilah, sudah mulai memberikan kepada kita, oh kalau deal itu sebenarnya udah mulai siap ya. Nah, turunnya deal pada saat MSCI itu sebenarnya harusnya ya disyukuri menjadi something yang bisa itulah, yang bisa membuat kita collect dengan harga yang lebih murah. Oke, tapi ya tentu ya saya harus akui secara mental kita mungkin nggak ngambil, karena itulah makanya kita punya V-shape hold ya, dan dia udah hold. Ini mungkin karena saya nggak tahu memperhatikan dia ya. Oke, saya saham yang satu lagi. Oke, jadi kalau teman-teman mau ambil deal, berarti lu tunggu komet. Ya, tinggal lihat strukturnya aja. Ini strukturnya harusnya sebentar lagi juga break nih. Kita ambil di sini aja ya. Ini gue naikin ya. Nah, ya kan? Ya, ini break berapa? 159, ya berarti 160 break, ambil. Ya, kalau lu konservatif, ya udah tunggu break sampai atas ini. Ini break berapa? Ini break 173. Nah, 173 dia udah break. Ini kan berarti ini adalah dasarnya. Ini adalah dasarnya. Ini kan berarti akum kan. Ya, ini wilayah akumulasinya.
Habis itu ngapain? Cycle selanjutnya pada pergerakan harga, berarti markup. Udah, ya. Nah, kalau deal deal menunjukkan seperti itu, kita cek yang sektor properti yang lain ya, saham-saham sektor properti yang lain. Kalau misalnya sektornya pun semuanya udah mulai siap-siap, ya udah. Ya, deal itu ini secara ini ya, secara setup, secara metode dia paling cocok sama kita kan. Ya, satu lagi yang satu itu. Ya kalau lu nggak dapat yang satu itu ya lu tunggu yang inilah. Oke, ini untuk deal. Dimas, ya oke lah. Dimas, lu Burana kan pasti tahu ya. Dimas itu adalah saham yang cuman akan bergerak kalau mendekati dividends. Udah gitu aja. Jadi kalau lu mau buy, buy aja. Ya gue nggak usah lihat teknikalnya lagi karena memang karakternya begitu untuk si Dimas. Jadi lu si buy sekarang, tapi ya temen-temen kalau nyari nyari apa ngejar yang namanya dividends itu ya nggak terlalu inilah menurut menurut saya nggak terlalu inilah karena begitu kumdat dia turun buat apa gitu ya. Nah ini ya sama ya benar ya gue nggak usah lihat teknikal ya, ini lu tinggal buy udah. Ya tinggal buy ya nanti deket-deket ini deket-deket inilah deket-deket apa sih namanya deket-deket dividends lu jual udah, nggak usah harapin dividends ya. Ya syukur-syukur dia bisa naik sampai nutupin gap nih 172. Lu buy di sini ya naik sampai ke sekitar 172. Ya jadi berapa? Ya 26%, 25% udah lalu mendingan ngejar yang itu daripada ngejar dividends ya. Cuman karakter saham ini sekali lagi ya, lo teman-teman kalau misalnya udah sering lihat Dimas, lu pasti tahu lah. Dia cuman bergerak menjelang dividends. Udah, gitu doang. Gitu ya. Nah, sedangkan yang corporate exchange yang ada di Dimas itu hampir bulan tidak ada. Ya benar-benar nggak ada. Jadi yang kita lihat itu ya cuma begitu doang. Jadi dekat-dekat dividends, ya lu mau buy silakan buy. Ya, tapi jangan kejar dividends ya. Dividendsnya paling cuma seberapa sih. Nanti akhirnya dia pada saat kumdat kemudian dia jatuh, udah selesai gitu. Ya lu jadi kayak apa ya, buang-buang waktu di sini. Itu buat saya lo ya. Oke, tapi kalau memang lu adalah kayak investing untuk dividends-nya ya, ya udah Dimas itu salah satunya. Ya, cuman kalau memang lu investing untuk long term buat Dimas ya, eh dia nggak terlalu ini loh. Tidak ada corporate actions yang membuat dia kelihatannya akan wah 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 ke depan gitu. Paham nggak? Ya, ya akan berbeda. Misalnya, oke, gue investing di BBCA gitu kan. Minimal ke depannya itu masih masih ada bagusnya gitu. Ya, seenggak-enggaknya ngomong gini lah, seenggak-enggaknya ya. Oh iya, nanti mungkin ada krisis, oke, turun, udah. Tetapi dia akan balik dengan cepat kok. Karena secara fundamental kita lihat memang tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu BBCA. Ya, kalaupun diganggu, kemungkinan besar BBCA itu pasti akan di take over. Ya, ya ini kalau seandainya nih ya, kemungkinan besar akan di take over. Kenapa? Karena terlalu besar nasabahnya dan lain sebagainya ya itu terlalu besar itu yang namanya em, kejadian-kejadian sistemik kalau sampai BCA terganggu itu pasti terjadi ya lu tanyalah kiri kanan lah siapa yang nggak punya BCA gitu aja ya hampir boleh bang semuanya pasti punya BCA kan ya sama kayak apa Mandiri BNI BBRI kan itu pasti akan ditolong itu yang gede-gede itu pasti akan ditolong mungkin akan berbeda kalau misalnya Bang Ina kena nih dan lain sebagainya itu kemungkinan besar akan dibiarkan karena saking kecilnya ya ini asumsi loh ya asumsi ya kalau BCA itu gede nah kalau memang investing ya lu beli kayak BCA segala macam kita mau beli yang seperti itu karena investing kan lu beli untuk fundamental sekaligus untuk ketahanan perusahaan itu di masa yang akan datang ya oke. Jadi ya kalau kayak Dimas gitu lu lihat something nggak di situ kedepannya itu kira-kira gimana apalagi pergerakan harganya ya dari 2000 dari COVID sampai sekarang malah turun terus itu nggak worth it lah gitu lah karena itulah kita juga nggak terlalu ngeliatin Dimas juga. Oke, karakternya cuma begitu aja. Oke? Ya, jadi ada 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 itu jalan. Kalau nggak ada itu udah nggak jalan.
gitu ya. IPCC udah nggak usah masuk lagi. Nah, oke. Kecuali, nah ini udah mulai hold nih. Oke, gue buang dulu semua. Ini yang dibawa ya. Jadi kalau IPCC itu masuknya di mana? Kalau secara setup itu kan lu masuk di sini. Kemudian habis itu di sini pasti ada kometnya kan. Kita masuk daerah situ. Oke, nah terus habis itu ini kejar. Ini adalah box 2-nya. Ini adalah base 2-nya. Ya. Nah, terus dia sempat retest ke bawah. Nah, oke. Ini base 3. Harusnya kita udah nggak masuk. Ya, harusnya kita udah nggak masuk karena kita cuma masuk sampai ke base 2. Base 3 itu harusnya sudah tidak masuk. Oke, tapi di situ ada V-shape. Jadi berarti ini cuma buat swing doang. Lu harus tidak bisa berharap lagi mungkin nanti dia akan jadi 10.000, 100.000. Nggak seperti itu karena dia pergerakannya itu sebenarnya udah terjadi ya, udah terjadi. Jadi yang kita mau lihat itu adalah ini kan V-shape. Di daerah sini itu pasti ada yang nyangkut nih 1450 ya, kemudian habis itu apa dia turun kan, jebret. Ini harusnya sebentar. Iya benar. Ya dia ini masuk. Ya, masuk ya. Tuh, ya. Cuman tapi ini pasti nggak keambil sama kita lah. Ini sehari doang nih, jebret, terus habis itu naik. Jadi nggak mungkin kita ambil lah ya. Oke, nah karena itulah makanya habis itu ya kita ambil V-shape. Ini golden zones-nya nggak mungkin keambil, ya nggak mungkin keambil. Gua nggak tahu juga ini berapa berapa cuma berapa menit kali ya. Coba kita lihat biar seru. Ini cuma bertahan di situ berapa lama ya? Satu dua tiga 20 menit doang. Habis itu udah mulai naik. Oke, nah jadi kalau golden zones-nya lu udah lewat, ya lu tinggal ngambil V-shape. Cuman ini stop loss-nya jadi jauh banget. Ini ya stop loss-nya bisa 12% lebih. Nah, lu targetin kemana? Kalau target sesungguhnya cuma sampai sini nih, 1520. Ya, kalau gua ambil di Golden Zones, target gua cuma sampai 1520. Nah, apakah dia bisa naik sampai 1:2 nggak ya? 1:2 itu sekitar 25%. Ya, atau dia bisa naik lebih tinggi nggak? Lu tinggal kerjaan PR-nya buat katalisnya lah. Ya, katalis IPCC gua udah nggak ikutin. IPCC, IPCM gua udah nggak ikutin. Ya, tapi ini V-shape. Ya, V-shape. Jadi udah tinggal, ya lu mau cicil aja. Ini, tapi volumenya agak gede ya. Oh enggak. Ya, volumenya kecil. Dia kalau bisa turun ke bawah Golden Zone, mungkin akan jauh lebih ini. Ya, di 1116. Ya, tapi ini kan 1300. Turun sampai ke bawah. Eh, nggak tahu apa mungkin nggak ya. Ya, tapi ya tinggal teman tungguin. Kalau bisa turun sampai ke bawah, ke sekitar 1150, lu ambil di situ. Tapi kalau enggak, ya udah, lu ambil V-shape. Ya, kemudian ini ya minornya ya. Yang penting ini break. Kalau dia break 1360, 1360 dia break itu berarti udah change of character minor ya. Change of character jadi ada peluang untuk dia balik ya. Tapi target target kita dari setup itu cuma sampai ke 1500 target ya. Nah, next habis itu dia bisa lanjut apa enggak lu tinggal trailing stop aja. Itu IPCC. Oke, best harusnya sama kayak Dimas kan. Best sama Dimas setipe lah. Ya daripada lu ambil Dimas, daripada lu ambil Best, mungkin ada Kija ya kalau nggak salah ya. Ada Kija kalau nggak SSIA. SSIA. Ya ada Kija, ada SSIA. Lu ambil yang itulah. Kan sama-sama kan di daerah industri kan. Gitu. Ya. Nah, Seger, gua update ya. Dia baru dapat kontrak untuk pengiriman ke Bangladesh. Ya, kontrak untuk pengiriman ke Bangladesh itu berapa berapa ini ya? Berapa berapa ton ya? Kontrak untuk 1,2 T, 1,2 triliun kontraknya. Ya, 1,2 triliun. Jadi ya lumayan gede lah, itu sekitar 71,5 juta US dollar. Itu sekitar 1 juta metrik ton selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Jadi ya untuk Seger, ya dalam 6 bulan itu dia akan dapat sekitar 1,2 T.
Ya, jadi ya kalau lihat seger ya ini kemarin tuh sebenarnya dia dia ada di pullback di daerah Golden Zones. Ah, masih di situ. Volumenya masih. Nah, ini pergerakannya cuman belum ada volume. Jadi ya teman-teman, ini berarti yang mungkin yang ini belum belum di price in ya, belum di price in atau mungkin market sudah tahu di daerah sini ya pergerakan ini. Oke, nah tapi ya teman-teman udah bisa menduga lah dia akan dapat dalam 6 bulan ke depan itu total semua itu sekitar 1,2 T ya 1,2 T dan kita tahu bahwa cost productions untuk batu bara itu bisa jadi ya cuma 50%-nya kan. Ya, jadi ya lu plus minus mungkin ada keuntungan sekitar 500 ya 400 500 miliar lumayan tuh gitu ya. Nah, kondisi untuk harga saat ini itu memang ada di sekitar Golden Zone. Ya lu mau ambil sebenarnya udah boleh ambil. Cuman ya ini volumenya itu yang belum ada ya. Volumenya belum ada. Jadi masih ada cenderung dia ya moga-moga dia ngebest ya. Kalau dia ngebest berarti kita bisa ambil V-shape. Tuh, ya. Kita bisa ambil V-shape, dia hold dulu nih di daerah sini. Ya dia hold, berarti kan nanti pasti akan ada money spot dari situ, baru bergerak. Ya, stop lossnya tetap clear ini daerah sini nih, daerah sekitar 390. Nah, kalau setup begini, TP-nya di mana? TP-nya di daerah 750. Oke? Ya itu seger ya. Ya siapa tahu dia juga bisa itu nanti katalis untuk si apa pembangkit listrik tenaga sampah ya waste to energy mungkin dia bisa kebagian mungkin ya mungkin. Karena kalau dari ini dari kriteria untuk pemenang lelang di waste to energy ini seger itu sebenarnya masuk karena dia sudah punya yang apa pembangkit listrik tenaga sampah kan dia sudah punya daerah Jawa Barat. Kemudian habis itu secara pendanaan, kemudian habis itu fundamental, eh, dia cukup cukup mumpuni ya. Ya jadi ya moga-moga aja, siapa tahu didapat. Cuman ya ini tinggal tunggu volume aja. Kalau secara setup ini udah kena kok. Ya dia ada golden zones ya, dia pullbacknya memang iya pullback yang dalam, kena di EMA 200, kemudian habis itu dia sempat retest kok. Bener kan? Retest kan nih, lihat ya volumenya kan kecil. Dia sempat retest dan pada saat penurunan ini juga volumenya kecil-kecil gitu. Jadi masih ini ya, masih masih masuk dalam kriteria pullback ya. Nah, kemudian habis itu ini ada gap di daerah sekitar 545. Jadi artinya kalau lu ambil sekarang ya 545 minimal ketutup lah gitu ya, minimal ketutup ya. Nah, habis itu kalau dia berjalan terus tinggal ikutin dengan trailing stop. Udah ya nah BKSL gini apa kalau untuk BKSL ya kemarin itu mungkin secara ini ya secara short term ya secara short term dia ini sempat ini kan sempat banjir di daerah situ sempat banjir. Nah kemudian habis itu ini mungkin kalau teman-teman lihat ya pergerakannya kan ini bawa ya. Nah kemudian habis itu daerah sini yang kita tahu itu daerah sini katalis yang paling besar untuk BKSL itu adalah land bank. Ya, land banknya udah pasti dia adalah land bank terbesar saat ini ya. Yang kedua land bank terbesar itu adalah kabarnya adalah LT kalau tidak salah. Ya, cuma LT itu kita nggak mainkan ya. Kenapa nggak mainkan? Karena dia tidak masuk dalam kriteria kita. Lu kalau lihat eh, porsi kepemilikan masyarakatnya, lu udah pasti nggak mau lah mainkan itu. Tapi kalau lu cuma mau cuan-cuan-cuan doang, ya mungkin lu mau mau masuk ke dalam situ. Tapi yang secara resiko itu udah jelas tidak masuk ke dalam kriteria kita. Ya, karena udah jelas itu beresiko sekali. Ya, oke. Nah, terus habis itu bedanya apa? Pergerakan yang di sini sama pergerakan yang di bawah itu dari volumenya. Ya, dari volumenya. Pergerakan volumenya di atas itu besar. Nah, apakah ini adalah stopping volume? Apakah ini adalah distribusi dari si BKSL? Kalau kita lihat katalis ini makanya balik lagi katalis apakah ada pendorong yang bisa membuat si BKSL ini dihargai lebih atau tidak? Ya, pendorongnya makanya ini yang kita mau lihat progres pertama itu adalah soal genting.
Ya, genting ini mungkin yang paling ini ya, paling paling krusial yang mungkin yang bisa sangat kelihatan. Begitu genting ketok palu dia bilang, "Oke, kita mulai bangun." Progres untuk si BKSL-nya udah pasti akan kembali, ya. Oke, nah kalau lu lihat Pak dia masih akum apa enggak, BKSL ini sebenarnya gini, kalau lu lihat itu ada satu yang jualan, jualannya gede banget lagi. Ya, nanti lu lihat broker summary deh. Pokoknya ada, saya lupa dia pakai broker apa ya? Saya lupa lah. Dia dia pakai broker apa, tapi teman-teman boleh lihat ya. Itu memang iya dia buang barang itu gede banget. Yang broker yang itu ya. Tapi secara ini, secara katalisnya, kita masih melihat bahwa BKSL ini masih cukup utuh katalisnya. Katalis ya, terutama ini ya, yang genting itu, lu lihat progresnya dia. Kalau progresnya udah mulai ketok palu, kelar. Ya, ini yang kita tunggu yang paling paling pertama. Kemudian yang kedua yang kita lihat itu adalah lu ground checking. Ya, untuk daerah Sentul itu adalah daerah di mana eh saat ini lagi hype-hype-nya bener ya daerah Sentul ya lagi hype-hype-nya. Gue nggak tahu kalau sampai macet mungkin akan ditinggal. Itu lagi hype ya untuk wisata di Sentul. Kemudian yang kedua, daerah Sentul itu dipilih menjadi daerah KEK itu singkatan apa ya? Kawasan ekonomi khusus ya. Kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan. Ya di daerah Sentul ya karena memang suasananya cocok kok untuk ini ya untuk daerah-daerah untuk ini ya buat pemulihan dan lain sebagainya itu memang cocok ya. Nah, kemudian habis itu kita mau lihat gong yang selanjutnya adalah perpanjangan RLT dari Cibubur ya, dari Cibubur menuju ke Sentul. Karena memang rencananya itu memang sampai ke Sentul. Ya, cuma itu masih belum diketok. Ya, belum diketok. Ya, begitu dia diketok ini harusnya membuat nilai tanah dan nilai properti di Sentul itu pasti akan dihargai lebih. Oke, ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah gini. Semua properti itu kan yang kita mau lihat itu adalah marketing salesnya, sales ya, penjualannya kan ya. Nah, penjualan untuk properti-properti lain tuh lumayan, ya lumayan-lumayan. Nah, Sentul ini masih belum menyampaikan laporannya, itu satu. Nah, kalau dia nanti menyampaikan laporannya, teman-teman harus tahu bahwa tanah perolehan Sentul saat ini itu harganya boleh dibilang paling minim. Hampir boleh dibilang nggak usah dihitung malah. Ya waktu waktu dia beli itu kan saya kalau tidak salah ya daerah Jonggol itu bilangan tanah itu di bawah 10.000 goceng juga ada semeter. Ya lu kebayang ya. Ya tapi waktu itu memang fasilitas untuk sananya itu juga setengah mati susah gitu. Ya ini yang kita lihat, oke? Jadi artinya kalau secara teknikal mungkin dia bisa jadi daerah-daerah di mana ini terjadinya UTAT, UT dan lain sebagainya kan. Tapi yang mau kita lihat itu adalah daerah 175. Kalau dia break 175, dia bisa break ke daerah situ kemudian stay di atas ya 175 sampai berapa ini? Sampai 194 artinya di atas 200 ya. Dia kalau stay di atas 200 itu berarti pergerakannya lanjut. Berarti ini daerah-daerah di mana base-nya itu atau reakumulasi itu terjadi. Ya, makanya balik lagi ke dasarnya, ke katalisnya. Katalisnya ada, nongol, harusnya cukup banyak ya untuk SMDR ya, apa untuk BKSL. Harusnya cukup banyak. Ya, teman-teman nanti tinggal breakdown lagi. Tapi yang seingat saya itu adalah yang gue mau lihat gongnya itu adalah di ini, di di apa namanya di gentingnya. Ya, karena Genting Highland beli berapa? 5.000 hektar ya kalau saya tidak salah ya. 50 apa 5.000 hektar. Teman-teman cek deh. Ya, nah kalau itu dimainkan, ini harusnya Sentul dapat sesuatu lah gitu. Ya, oke untuk SMDR ya begitu doang. Tapi kayaknya kalau untuk Golden Sun mah udah lewat ya. Dia cuma nyentuh doang kayak tadi Sentul nih. Ya, betul ya. Dia udah lewat. Ini loh. Ya ini daerahnya dia sempat ini. Ini kalau nggak salah kemarin udah sempat kita bahas kan ya. Ya dia udah turun. Nah ini adalah daerah kita ambil. Terus habis itu ya mungkin masih akan ada penurunan sedikit ke daerah sekitar EMA 200 20. Ya atau mungkin nanti dia bisa turun lagi ke bawah. Ya tinggal tungguin aja lah gitu. Tapi yang pasti ini sudah jalan ya. Ini gue buang ini ya. Nih.
Teman-teman lihat ya. Ini udah mulai jalan. Ini minornya ya. Minor kita mulai lihat strukturnya itu. Ini udah break. Ya, udah break. Jadi kalau lu hitung komet, 1, 2, 3, ini 4 kan. Ya, nah ini nggak boleh break nih. Pergerakan selanjutnya itu dia tidak boleh nge-break ini. Ini berapa? 356. Ya, pokoknya dia nggak boleh turun di bawah 356. Lu kalau masih di atas-atas ya lu kolek-kolek lah. Ya, silakan lu tambah lah. Dia masih pokoknya tidak boleh turun di atas. Ini berarti stop loss-nya lu daerah 356. Ya tidak boleh turun, tidak boleh close di bawah 356. Ini kan minornya ya. Jadi artinya kometnya kalau enggak ya lu tunggu aja, lu dia break aja. Ini kometnya masih belum ini ya, belum belum confirm ya. Tinggal tunggu beberapa candle ya. Kalau enggak ya lu ambil di atas 400. Ya berarti dia break 400 ya itu lu ambil. Gitu. Ya stop loss-nya di sini nih. 356. Ya kalau lu ambil di atas 400 ya udah tinggal hitung aja posisi sizing-nya. Oke, PGO. PGO ini kan punya pemerintah ya, ya. eh eh, Agak males ya ngomongin pemerintah ya. Oke, ini kalau lihat, soalnya kita nggak trading saham-saham BUMN soalnya, ya. Ini adalah daerah di mana lu buy, nih daerahnya. Ya udah, ya gue ngomong teknikal aja ya. Kalau yang lain-lain karena dia udah berhubungan dengan BUMN, gue udah nggak ambil. Ya, nah dia kan ada di daerah Golden Zones. Nah, lu kalau misalnya mau ambil ya udah daerah Golden Zones aja. Berarti eh, stop loss di daerah 700. Ya, TP lu ada di daerah sekitar 2000. Ya 2000 ya, 2000 sekian lah ya. Kalau memang lu mau ikutin trennya, ya lu tinggal trailing stop aja. Ya, apalagi katanya ada katalis soal proyek hidrogen hijau dan lain sebagainya. Ya sudah, lu tinggal ambil dari situ. Ya, tapi PGO lebih banyak di daerah panas bumi. Ya, di daerah panas bumi itu aja. Oke, nah apa yang lu harus lakukan kalau misalnya gua konservatif ya. Konservatif berarti lu tunggu dia break ini. Dia break 1300 baru lu ambil. Tapi kalau lu agresif ya masuk ke daerah ini aja. Masuk di daerah Golden Sun lu ambil aja gitu. Ya, karena dia udah sebenarnya udah V-shape hold juga. Nih, ya. Ya dia udah hold juga. Oke, cuman ya gue nggak ikutin. Kalau dia udah berhubungan dengan BUMN, gue udah nggak itulah. Oke, udah ya. Nah, mungkin terakhir, sebentar. Yang di IG kan udah aman-aman aja kan. Oke ya. Kemudian habis itu yang terakhir itu ada di DKFT. Nah, ini DKFT ya. Untungnya dia apa? Kenapa nggak ambil NCKL? Kenapa nggak ambil MBMA? Mungkin MBMA udah agak tinggi ya. Nah, kalau untuk DKFT kita masih masih ada dikit-dikit lah ya. Ya, kalau ini belum break-break banget. Nih, kita harus jagain dia dari sini ya. Kalau dia udah break 900 lah, 900 ke atas mungkin kita udah lebih tenang ya. Maksudnya lebih tenang dalam arti dia udah mulai agak berjalan gitu. Secara minornya itu dia udah mulai break strukturnya kan. Habis itu targetnya ke sini. Bentar ya, gua gambar-gambar. Nah, targetnya ke sini. Ya, ini jadi 900, terus habis itu dia habis itu ke 965, habis itu ke 1000, terus habis itu ke daerah 1055. Nah, ini kalau lu cuma swing doang, target lu di 1115. Nah, bedanya apa? Kenapa kita ambil di KFT? Satu, eh, mungkin tidak terlalu ramai yang bicara lah ya. Kalau mungkin kalau MBMA jelas udah banyak banyak sekali yang mengarah ke sana. Nah, kemudian kenapa lu ambil di KFT? Salah satunya adalah karena dia punya smelter. Ya ini perusahaan kecil, bukan udah nggak kecil lagi sekarang ya. Udah naik berapa kali lipat ya? Udah 4 atau 5 kali lipat kan dari sebelumnya. Ya dari sebelumnya dia tidak punya smelter, kemudian habis itu dia punya smelter. Jadi kalau lihat dari fundamental dari kinerja perusahaannya, apalagi kita pernah di DKFT kan. Jadi untuk masih sekali lagi untuk ini ya satu satu momentum spike lagi ini masih 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 gede banget, masih cukup banget.
gitu ya. Ini kan berarti daerah-daerah atas kan. Ini kan daerah bawahnya nih. Lihat ya. Ini daerah bawah. Ini daerah bawah kan. Nah, yang kita mau lihat itu adalah ini. Ya, ini bisa nggak sedikit lagi untuk reakumulasi, jepret. Ya kalau itu udah. Karena katalis yang sekarang kan adalah RAKB-nya itu untuk yang nikel itu kan dipotong ya. Dipotong dia tinggal 250 sampai 260 juta ton. Itu potongnya lumayan banyak. Ya, dan itu pasti menaikkan harga nikel karena udah jelas udah naik. Kalau nggak salah sudah naik 2% atau 12% malah. Ya, sebentar. Kita lihat ya, sebentar. Nikel itu setelah pengumuman pemotongan itu naik. Nah, ini nikel ya. Ini sudah naik 9, ini year on year, year to date-nya itu sekitar 0,08 ya. 0,08 ini lihat itunya deh. Nih, mana sih? Nih, ya. Jadi setelah pengumuman itu langsung ada lonjakan. Ini kan pengumumannya itu maksudnya pengumuman pada saat oh ini RKAB kemungkinan besar akan dipotong, ya. Udah teng, ya. Jadi udah naik dari berapa nih? Dari 14.000 sampai sempat ke 18.000 hampir 19.000. Ya, jadi ini udah price in untuk RKAB gitu. Jadi harganya lu lihat ya dari 14.000 menuju ke 16.000 menuju ke 18.000 itu jelas ya, ini jelas pasti akan menguntungkan perusahaan. Cuman ya karena ini baru mulai berlaku ya mungkin akan harus tunggu Q1-nya gimana, Q2-nya bagaimana, ya kan Q3-nya bagaimana kayak gitu. Ya, nah, tapi yang mungkin yang kita lihat itu sekarang adalah secara teknikal ya. Ini pergerakan ini disupport oleh volume. Kemudian habis itu dia pullback itu clear itu adalah pullback yang sehat. Ya, kemudian ditambah lagi dengan tekanan dari si MSCI kan. Ya, sebenarnya dia turunnya lumayan jauh. Ini pasti deep kan. Ya, nah kalau udah sampai segitu, kemudian habis itu dia naik. Nah, yang naiknya ini kan kita mau tunggu itu adalah dia change of character kan, secara secara struktur kan. Nah, begitu dia change of character ini kan sebenarnya sudah mengarah ke komet. Ya, begitu dia komet udah, ya kita udah tinggal ikut aja. Gitu. Nah, kalau lu lihat dari setup ini, berarti lu TP di mana? TP di 1120. Nah, udah. Kalau memang lu takut ini adalah distribusi, ya lu jual aja di situ. Jadi kalau ambil di sini sampai ke atas tuh kira-kira 36-37%. Lumayan lah ya. Itu buat swing. Kalau lu takut ini ketinggian. Itu. Kalau enggak ya udah, kalau memang lu bisa ikutin dengan trailing stop, lu ikutin dengan trailing stop. Let the profit run kan sampai trendnya patah. Gitu karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Masalahnya sekarang yang kita lihat itu di lapangan katalisnya untuk nikel segala macam itu masih masih cukup dibutuhkan. Belum lagi kan sebentar lagi kita berarti langsung akan punya 3 pabrik baterai loh. Yang satu punya Antam yang di Karawang yang kerja sama siapa gitu ya lupa. Itu kan sudah mulai beroperasi. Kemudian yang di Batang ya yang kerja sama CATL ya. Yang Karawang bukan CATL. Kerawang punya apa gitu. Yang Batang punya yang baru CATL itu bulan Juni. Kalau nggak salah mau dimajuin ke April. Ya nggak tahu dia beroperasi apa enggak. Nah kalau itu beroperasi, ya sebenarnya gue nggak lihat DKFT. Gue mungkin nggak lihat nikel. Tapi itu ada satu saham yang nggak liquid. Gue udah kasih itu kan ya sebelumnya kan. Karena nggak boleh disebutkan. Karena kalau disebutkan diserbu. eh Dia nggak liquid soalnya. Ya dia nggak bisa untuk dana-dana gede. Ya, apalagi kalau diserbu rame-rame ya nggak bisa. Lu ambil pelan-pelan lah. Lu ambil pelan-pelan ya. Kemarin ya eh, gue masih sempat masuk lumayan lah. Ya udah itu di sana aja. Ya hari ini lumayan loh dapat 18. Loh hari ini dapat 18% lebih. Bukan 18, 8% apa 10%. Ya yang itu yang depannya D. Ya, tahu kan? Nah. Ya, itu salah satu yang punya Batang. Dia gabung ke Batang dan dia punya nikel juga kan? Dia punya nikel, dia punya batu bara, dia punya apa tambang itu dan sebagainya. Cuma lu mesti masuk pelan-pelan. Kemarin gue masih bisa masuk 2 digit. Ya, tapi pelan-pelan. Lu mesti mau ngomong harus pelan-pelan.
Ya, keluarnya juga masih bisa lah untuk 2 digit. Ya, 2, 3, 3 gue nggak nyoba. Gue gue nggak berani nyoba 3 digit ya. Paling 2 digit masih bisa lah. Ya, oke. Nah, kemudian habis itu teman-teman mungkin kalau misalnya itu ya teman-teman masih bisa lihat NCKL. NCKL mungkin ada lumayan banyak lah corporate actions ya, tapi ya sama-sama kan apa udah di atas. Kemudian habis itu MBMA. Ya, MBMA itu adalah salah satu nanti akan jadi pabrik baterai. Jadi makanya itu ada 3 pabrik baterai yang ada di Indonesia. 3. Ya ada 3. Ya lumayan lah. Berarti kan mereka harus keroyokan nih. Belum lagi smelternya. Smelter itu udah pasti akan kekurangan bahan. Karena kekurangan bahan mereka terpaksa harus import dari Filipina. Ya, dia harus import mau nggak mau. Kalau kalau nggak smelternya nggak jalan. Gimana dong? Ya, jadi yang kita lihat itu adalah potensi kenaikan pada nikelnya. Yang jelas akan tinggi gitu. Kebutuhan kita ada tiga pabrik loh di Indonesia. Ada 3 pabrik. Ya, nah kalau NICL ini kan berarti ya apa itu murni untuk si ininya, si nikelnya sendiri ya. Tapi teman-teman mungkin harus lihat ya, penurunannya itu penurunan saat ini ya ini turunnya betul dengan volume volume kecil. Tapi pada saat di daerah sini itu volumenya tidak kecil loh. Nih, daerah sini. Ya, teman lihat ya. Ini tuh dia kecil. Ya, ini oke kecil. Ya, ini pada saat dia turun itu mengecil. Betul ya? Pada saat dia di sini, itu volumenya tidak kecil loh. Oke, nah jadi ada 2 kemungkinan. 2 peluang ya. Satu, dia sedang membentuk invert flag. Ya, invert flag untuk turun lagi. Ya, atau memang ya udah dia memang melakukan akumulasi di daerah sini karena volumenya gede untuk naik kembali. Ya, jadi kayak U-shape gitu loh. Ya, dia bikin kayak U-shape gitu. Nah, ya siapa tahu kan? Ya, tapi kalau lihat dari ini, dari saat ini ya, makanya kita nggak tahu ngeliatin NICL untuk saat ini. Yang kita lihat itu untuk nikel itu adalah DKFT, MBMA. Lu kalau misalnya mungkin ngambil NCKL, tapi lihat NCKL itu udah jelas udah tinggi sekali. Jadi nggak mungkin kita kita ambil dari situ, gitu. Ya, oke. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Ya, SSIA, teman-teman. Gini, oke, SSIA sebentar. SSIA, oh udah nih. Ini harusnya udah sampai ya. Benar gak sih? Iya, ya, SSIA udah sampai tuh. Nah, ini kan tinggal kita menunggu hold-nya doang kan. Dia hold dulu, dia hold, ya ini harus kecil ya pada saat dia hold ini. Terus mulai naik. Gitu. Nah, kalau dia udah mulai naik, kalau lu gini deh, gua nggak berani nih ngambil ini. Kenapa? Karena ini masih dalam keadaan downtrend. Kalau lihat dari sini, iya. Ya, oh, gua ambil di sini aja deh. Bisa ambil atas, gua ambil ini aja. Nah, ya udah lu tunggu aja dia break ini. Break trend line. Ya, begitu dia break trend line, ya lu baru ikut terserah. Cuman ya tinggal teman-teman lihat seberapa besar katalisnya. Ya, seberapa besar katalisnya. Jadi apakah gua lebih baik ambil SSIA atau gua ngambil Kija sekalian gitu. Ya, lihat yang mana gitu. Karena SSIA kan sudah sempat bergerak ya. Di situ ada BYD, kemudian habis itu BYD nambah ya. Nah, ini tinggal tinggal lihat ya si jarumnya bagaimana, kemudian habis itu si PP-nya bagaimana. Ya, apakah dia ada pergerakan nggak mereka berdua di sini. Tapi kalau misalnya dia baik-baik aja, tenang-tenang aja, ya berarti kan, karena gini, teman-teman harus lihat Kerawang secara keseluruhan. Kerawang secara keseluruhan itu memang akan dibikin jadi hub-nya itu untuk mobil listrik. Ya, hub-nya mobil listrik. Nah, di situ ada Patimban, situ ada yang daerah Cikampek, ya, termasuk esensinya kan daerah Cikampek sebenarnya. Ya, Cikampek, Kerawang, ya, dan di situ ada apa itu namanya kegiatan terpadu dari pemerintah daerah Jawa Barat namanya Rebana. Ya Rebana itu singkatan dari apa gitu gue lupa. Ya, nah itu Ciperna itu berarti Cirebon kan. Nah, kemudian habis itu ada yang daerah Kerawang.
Itu teman-teman cek di situ. Ya kan? Nah, lihat progresnya. Lihat progresnya seperti apa. Gitu kalau lu mau ikutin sesi A. Ya. Tapi kalau lihat dari ini setupnya memang dia udah sampai di daerah golden zones kita. Itu kalau misalnya mau ambil ya stop loss lu ada di daerah 715, kemudian habis itu TP lu ada di daerah 3.540. Tapi ingat ya, ini kan kebetulan yang nanya yang dari IG ya. Lu harus tahu di situ ada position sizing. Ya kalau lu nggak bisa ngitung position sizing, jangan masuk dengan metode ini. Karena lu bakalan terguncang. Ya kenapa? Karena dia turun sampai ke bawah itu hampir 52%. Ya kalau lu nggak ada position sizing, lu nggak bisa. Ya nggak bisa menggunakan metode ini. Makanya risk dan money management itu jadi sesuatu yang penting. Kenapa lu berani ngambil sampai 52%? Karena kita ada position sizing. Kita tahu bahwa total semua kalaupun dia kena sampai turun sampai ke berapa nih? 715 atau 7. Gua ambil nih dari 1.500 nih. Dia turun sampai ke 700. Dia turun sampai ke bawah situ. Memang iya, secara porto itu gue lihat dia minus 50%. Ya, tetapi secara modal, gue tahu dia cuman menghabiskan modal gue 1% doang. Gitu. Ya. Oke, ya jadi kalau lu nggak bisa ngitung posisi sih jangan ngambil, gitu. Ya nanti lu pasti pasti kacau lah, psikologi mental lu pasti kacau banget. Ya kenapa? Karena lu nggak ngerti kan apa yang, kenapa harus ngambil di daerah situ kemudian stop lossnya jauh banget. Ya karena ini kan pergerakan ini ya weekly-nya kan. Ya, udah ya cukup ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan hari Rabu. Oh ya, teman-teman yang itu yang gold, besok kan kita ada kelas ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman siapin waktu. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang ya. Jangan lupa besok ya, besok besok tanggal 14 ya. Ya, lumayan lah. Kita kita belajar dulu habis itu baru pergi makan-makan ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Ya, saya izin pamit. Thank you. God bless.